Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin dengan MPN 22300213 semester 3 dengan dosen pengampu Hendra Kosasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester yang berjudul Pengantar Teknologi Informasi. Yang pertama ada pengertian software. Software atau perangkat lunak komputer adalah seperangkat instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada program yang terdapat dalam komputer dan hanya bisa dilihat sehingga perangkat lunak tersebut tidak dapat dirasakan fisiknya seperti halnya perangkat keras. Fungsi software yang pertama ialah menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. Yang kedua, mengelola setiap hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, mengidentifikasi program-program yang ada di komputer sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Sebagai penerjemah ke dalam bahasa mesin agar hardware bisa memahami perintah-perintah yang dikirimkan oleh pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada pengenalan hardware. Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Hardware berfungsi untuk melakukan proses input, output, dan proses pada komputer. Fungsi hardware ialah hardware atau perangkat keras komputer memiliki beberapa fungsi, diantaranya menerima input. Hardware dapat menerima input yang dikirimkan oleh pengguna, seperti file, gambar, video, dan audio. Contoh perangkat keras input adalah keyboard, mouse, mikrofon, scanner, dan webcam. Memberi output, hardware dapat memberikan output pada pengguna setelah proses pengolahan input selesai. Pengolahan informasi dan data hardware dapat mengolah data yang akan menjadi informasi baru bagi pengguna. Menyimpan informasi dan data hardware dapat menyimpan data output biasanya di dalam perangkat penyimpanan komputer. Definisi brainware. Brainware yaitu manusia yang terlibat dalam pengoperasian atau pemakaian serta pengatur sistem di dalam perangkat komputer. Dapat diartikan juga sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan dari perangkat keras, hardware maupun perangkat lunak software. Perangkat input dikutip dari buku Sistem Informasi dan Teknologi Informasi karya Wing Wahyuwinarno. Perangkat masukan atau input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer, dan yang masuk kemudian akan ditransformasikan dalam sebuah informasi berupa data-data atau pemerintah pada komputer. Perangkat input biasanya dikendalikan secara langsung oleh pengguna. Berikut adalah dampak positif dari pada teknologi informasi. Yang pertama, bidang teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan kualitas pendidikan, menambah wawasan dan pengetahuan. Munculnya profesi atau lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, dalam bidang teknologi transportasi, meningkatkan mobilitas sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, bidang teknologi luar angkasa. Yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kemajuan teknologi penginderaan jauh. Yang keempat, bidang teknologi persenjataan. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Yang kedua, memperkecil risiko korban jiwa. Yang kelima, bidang pertanian. Adanya spesialis jenis tanaman. Yang kedua, penggunaan teknologi modern. Yang ketiga, munculnya jenis tanaman berumur pendek. Berikut adalah dampak negatif pada teknologi informasi. Yang pertama, bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir. Yang kedua, cenderungan antisosial. Yang kedua, dalam bidang teknologi transportasi, memicu masalah kemacetan di kota-kota besar, meningkatkan angka kecelakaan.
Dalam bidang teknologi luar angkasa, menimbulkan masalah sampah luar angkasa. Dalam bidang teknologi persenjataan, pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan rusaknya ekosistem, munculnya aksi teror dan invasi ke negara lain. Dalam bidang pertanian, kerusakan lingkungan akibat ketergantungan, serangan hama. Yang ketiga, menurunkan kebutuhan tenaga kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.